Natal adalah sukacita kelahiran Kristus, Juru Selamat di tengah dunia ini. Di Natal kita, di masa pandemi ini, kita tetap merasakan kasih Tuhan. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di GKI Layur maupun yang di Bajem Grand Wisata, Natal tahun ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk benar-benar merenungkan kasih-Nya tanpa harus terlalu direpoti dengan kesibukan mempersiapkan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini kita merayakan dari rumah kita masing-masing. Sekali lagi, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, yang sangat baik bagi kita untuk benar-benar memaknai Natal yang sesungguhnya tanpa terdistraksi oleh hal-hal yang lain. Kiranya makna Natal bahwa Allah menyertai kita itu betul-betul kita rasakan. Terlebih kita merayakannya di tengah pandemi ini. Nah, izinkanlah kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 2020, Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan menyertai kita semua. Halo sahabat-sahabat semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah cukup lama kita harus menjalani hari-hari yang sangat-sangat sulit. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 saat ini. Namun toh kita melihat kasih setia Tuhan yang tetap menyertai kita sampai saat ini. Firman Tuhan dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22-23, katakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ke masa depan pun Tuhan akan terus menyatakan kasih setia-Nya kepada kita. Di masa-masa yang sulit, Yeremia bisa mengatakan dalam kitab Ratapan di sini bahwa sungguh kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia alami kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan dalam hidup saudara dengan cara bersandar pada Dia. Dengan cara cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan untuk saudara. Saat ini saya bersama keluarga hendak menyampaikan kasih setia Tuhan tetap menyertai kita selama-lamanya. Selamat Natal! Selamat Natal! Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Sampaikanlah salam Natal kepada sesama di sekitar saudara. Saudara-saudara, kelahiran Yesus merupakan peristiwa besar yang menunjukkan pada karya keselamatan Allah bagi dunia. Immanuel, Allah beserta kita. Ia bukanlah Allah yang jauh, namun Ia adalah Allah yang dekat dengan kita. Sebab Ia telah menjadi sama dengan manusia. Di tengah berbagai persoalan kehidupan, apakah kita sungguh percaya akan kehadirannya sebagai sahabat di dalam perjalanan hidup ini? Terkadang ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, dan dosa
membuat kita merasa Allah begitu jauh. Namun Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita. Sebab siapakah yang mampu hidup dalam berbagai tantangan dan pergumulan tanpa Yesus di samping kita? Saudara-saudara, marilah berdiri. Kita menyambut Allah yang hadir di tengah persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan-Nya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertai juga. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bersoda, sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia.
Siapkah aku ya Tuhan? Medio Desember 2020. Pesan masuk membangunkanku di tengah malam. Suara itu membuat jantungku berdegup kencang. Siapa lagi? Penasaran, kuraih benda kecil itu. Terperanjat aku di antara kantuk yang masih menyerang. Oh Tuhan, seorang sahabatku pergi. Aku terdiam dan terisak. Siang ini aku tertegun di depan layar digital. Melepas kepergianmu dalam kesedihan dan ketidakberdayaan. Lilin Advent sudah dinyalakan. Cahayanya berpendar kecil dan hampir padam tertiup angin. Oh Tuhan, siapkah aku menyambut kedatanganmu? Biar ku ingat lagi kasih-Mu. Biar ku ingat lagi kebaikan-Mu. Biar ku ingat lagi topangan tangan-Mu. Biar ya Tuhan, biar harapanku tak surut mengecil. Tenangkan jiwaku ya Tuhan. Rangkul aku dalam kasih-Mu, agar nyata kedaulatan-Mu dan kasih-Mu dalam sekeping mata uang. Hingga aku siap ya Tuhan, menyambut kedatangan-Mu dengan harapan, syukur, dan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus dilahirkan dari perawan Maria, Ia menjadi seperti kita dalam segala hal kecuali dosa. Biarlah kita terlahir kembali padanya dan bebas dari cara hidup kita yang penuh dengan dosa. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Allah Maha Kuasa dan Kekal, inilah kami umat-Mu, yang dengan segala kerendahan hati dan penyesalan mengaku bahwa kami seringkali mengabaikan kehadiran Roh Kudus dan gagal dalam tugas menghadirkan damai bagi sesama. Kami sering abai terhadap mereka yang menderita kelaparan, yang miskin, yang sakit, yang diasingkan, dan yang tertindas. Dengan jujur kami mengaku bahwa kami belum sepenuhnya menjalankan firman-Mu. Kadangkala kehadiran kami pun mungkin tidak membawa cinta dan kedamaian. Di dalam keyakinan akan kasih dan kebaikan-Mu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Baharuilah kami oleh Roh Kudus, dan sucikanlah kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang kelahirannya kami rayakan saat ini. Dengarlah seruan umat-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Allah, kini dengarlah berita anugerah pengampunan menurut Injil Yohanes, pasal ketiga ayat 16 dan 17, yang menjadi kabar sukacita bagi keselamatan kita.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Syukur kepada Kepada Tuhan. Tuhan. Amin. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya, kasih karunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya, kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Kabarkan berita Natal, kawan. Mari kabarkan. 2000 tahun yang lalu, kawan, bala tentara surga turun ke dunia membawa warta. Telah lahir bagimu juru selamat penebus dunia. Pada kaum gembala penjaga domba, dan ketakutan dan menganga tak percaya akan berita yang didengarnya. Dalam benak kaum papa itu terbersit tanya, mengapa pada mereka warta besar itu diberitakan? Suara paduan makin keras menggaungkan, tak lagi kau kan dipandang tak berharga, wahai gembala. Kristus Yesus lahir bagimu untuk menjadikanmu istimewa. 2000 tahun yang lalu, kawan, bintang fajar menandu para majus yang mencari Raja Agung yang dikenalnya, namun yang dikagumi. Rintangan dan godaan tak mampu menghalangi untuk berjumpa Raja Damai, pembawa kelegaan hati. 2000 tahun yang lalu, kawan, kabar kelahiran Kristus mengubah yang tak berharga menjadi istimewa. Mengubah yang terbelenggu menjadi lega. Mengubah hati yang luka menjadi suka. Kabar itu sanggup mengubah wajah dunia. Saat ini, kawan, wajah dunia penuh beban dan tekanan, penuh tangis dan sedang kehilangan pengharapan. Dunia seakan tak lagi mendengar kabar. 2000 tahun yang lalu, kawan, kabar kelahiran Kristus, pembawa sukacita dan kelegaan. Mari, kawan, kembali kita wartakan pada dunia kabar kelahiran Kristus yang sanggup mengubah hidupku. Kabar yang sanggup juga mengubah hidupmu dan hidupnya.
kabar yang tak akan pernah habis dimakan waktu. Kabarkanlah kawan, mari kabarkan dan saksikan kabar kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu. Kabar yang sanggup mengubah dukamu dan dukanya. Kabar 2000 tahun lalu membawa kelegaan. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada hari Natal ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar apa yang harus kami beritakan di hari Natal kepada dunia ini, sehingga kami menjadi saksi karya Allah di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Ya Bapa, kami mau membaca firman-Mu, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
pembacaan Alkitab pada hari ini, saya mau ambilkan dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Demikian bunyinya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi yang juga memeliharanya. Haleluya. Saudara, tema pada hari Natal ini kita mau mengupas sebuah tema, menjadi saksi Natal bagi dunia. Apakah itu, saudara? Saksi. Seorang yang menjadi saksi maka dia akan mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa yang mau disaksikannya itu. Jadi bukanlah kata orang, tetapi dia sendiri yang sudah mengalaminya. Nah, saudara, mengapa Alkitab menceritakan bahwa para gembala di padang Efrata saat itu menjadi saksi pertama kelahiran Yesus? Mengapakah Tuhan Allah menjadikan gembala-gembala sebagai saksi yang pertama? Sebenarnya siapakah gembala-gembala itu? Kalau kita mendengar istilah gembala, maka memang kita punya kesan yang baik. Dialah
seorang yang bertugas mengasuh, memelihara domba-dombanya. Seorang gembala adalah seorang yang lemah lembut. Ketika dombanya nakal, dia mau berpisah dari kawanan yang lain, lalu dia tersesat, dia terhilang, maka sang gembala itu akan mencari sampai ketemu. Ketika melihat domba itu terperosok, dia pun harus menolongnya dan menyelamatkan dombanya. Lalu dombanya dipikul, dipanggulnya, diobati lukanya. Dan itulah yang kita baca di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Yohanes 10, Yesus adalah gembala yang baik. Tetapi saudara sekalian, di kalangan orang Yahudi, pekerjaan sebagai gembala itu sesungguhnya adalah pekerjaan yang rendah. Pekerjaan upahan seorang yang hidup dalam strata sosial kurang beruntung. Seorang yang bekerja sebagai gembala biasanya orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, sehingga mereka tidak mengerti tentang peraturan-peraturan agama, dan mereka juga tidak mentaati peraturan-peraturan itu. Terkadang mereka juga berlaku curang, mengembalakan domba-domba tuannya itu di padang rumput kepunyaan orang lain. Dan mereka itu sebenarnya tidak dipercaya oleh pengadilan agama. Mereka tidak pernah dijadikan saksi di pengadilan. Tetapi aneh, saudara sekalian, Tuhan ternyata menjadikan mereka sebagai saksi pertama kelahiran Yesus. Nah saudara, di dalam Alkitab memang diberitakan hal-hal yang seperti ini. Kita ingat ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, maka saksi pertama kebangkitan Yesus itu adalah ibu-ibu wanita dari Galilea. Padahal saat itu seorang wanita tidak mempunyai kedudukan yang setara dengan pria. Mereka dipandang sebagai warga kelas 2. Kenapa malaikat Tuhan memberitakan kabar baik tentang kelahiran Yesus itu kepada gembala? Kenapa bukan kepada ahli Taurat atau kepada orang Farisi? Mereka, ahli Taurat dan orang Farisi itu, bukankah sudah mengenal kitab suci? Sudah mengenal ada nubuat tentang datangnya Mesias. Mengapa justru Tuhan memakai gembala? Misalnya saja saudara sekalian, bila pada saat sekarang ini ada seorang pejabat negara, seorang tokoh agama yang mau memberikan maklumat, memberikan suatu kebijakan pemerintah, maka tentunya itu lebih didengar daripada rakyat biasa, apalagi tidak terpelajar memberikan kepada kita suatu peraturan. Saudara, secara manusiawi, manusia lebih mudah menghargai, menerima seorang pejabat, seorang yang punya karisma, apalagi ilmu pidato misalnya, daripada jemaat awam yang tidak punya karisma apa-apa. Tetapi ternyata apa yang dipilih Allah berbeda dengan apa yang dipilih manusia. Manusia memilih apa yang nampak di depan mata. Manusia memilih apa yang dilihatnya sebagai suatu karisma.
Itulah sebabnya banyak orang yang mengejar jabatan, mengejar gelar untuk bisa meraih kekuasaannya. Sehingga dia lupa integritas yang harusnya mengimbangi jabatan atau gelar yang disandangnya. Nah, saudara, kita bisa melihat ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, yang mencari bayi Yesus itu justru orang-orang dari timur, orang-orang Majus yang tidak mengenal nubuat tentang datangnya Mesias. Bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi yang sudah tahu janji Allah kepada Israel. Nah, saudara, Tuhan memakai orang-orang sederhana, Tuhan memakai orang-orang yang kurang pendidikan seperti gembala-gembala itu untuk menjadi saksi Natal yang pertama. Untuk menjadi saksi kelahiran Yesus di Bethlehem. Karena memang Yesus datang untuk orang yang berdosa. Seperti yang dia katakan, orang sehat tidak perlu tabib. Hanya orang sakit saja. Tuhan Allah mau menjadikan gembala-gembala itu sebagai bukti yang pertama karya keselamatan yang Dia buat untuk manusia. Bukti seperti apa, saudara? Coba kita perhatikan apa yang diceritakan di dalam Alkitab seperti yang kita baca tadi. Lukas pasal 2 ayat 17 sampai 18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, saudara, jadi gembala-gembala itu setelah berjumpa dengan bayi Yesus, maka gembala-gembala itu menyaksikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar kepada banyak orang. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilihatnya itu sesuai dengan apa yang diberitakan malaikat Tuhan itu. Bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi bagaimana reaksi orang-orang yang mendengar kesaksian para gembala itu, saudara? Di dalam ayat 18 dikatakan bahwa mereka heran dengan apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Mengapa heran? Ada dua kemungkinan. Barangkali mereka meragukan kesaksian gembala itu. Dan mereka berpikir, ya maklumlah, namanya juga orang tidak terpelajar, mungkin mimpi. Atau barangkali justru mereka itu terpesona akan kebenaran Allah yang disampaikan. Jadi saudara, ketika Injil itu diberitakan tentu saja ada dua reaksi, dua tanggapan. Ada orang yang menerima Injil, ada orang yang menolak. Sebenarnya itu bukan yang terpenting. Menerima dan menolak itu adalah urusan orang itu dengan Tuhan. Tetapi yang jadi urusan kita adalah apakah kita mau memberitakan dan mau terus menyaksikan karya Allah yang terjadi di dalam hidup kita. Apa yang kita alami setelah kita menjadi murid-murid Kristus seperti yang dilakukan gembala-gembala itu. Perubahan apa yang terjadi setelah kita berjumpa dengan Kristus? Dan inilah yang menarik, saudara. Kalau kita membaca dalam bacaan tadi Lukas 2 ayat 20, di situ dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat
Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Mengapakah gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah? Karena hatinya sudah berubah. Tadinya takut, tetapi setelah berjumpa dengan bayi Yesus itu, maka hatinya ada sukacita. Kenapa berubah? Kok sukacita? Apakah mereka mendapatkan kado Natal? Apakah mereka mendapatkan sejumlah uang? Tidak, sama sekali tidak. Melainkan karena gembala-gembala itu sudah mengalami kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh malaikat-malaikat tadi. Saudara, itulah yang dikatakan, karena semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan para malaikat itu kepada mereka. Saudara, jadi yang berubah adalah hati gembala-gembala itu yang tidak kelihatan mata. Tuhan tidak tertarik perubahan apa yang ada di luar diri kita. Tetapi Tuhan lebih tertarik apa yang ada di dalam yang tidak kelihatan. Hati gembala-gembala itu berubah oleh karena mengalami kebenaran firman Allah. Nah, saudara, apakah kita juga bisa menyaksikan hal yang sama, karya Tuhan yang pernah kita alami, sehingga kita menjadi murid Kristus? Ada orang yang bersaksi, saya dulu itu bukan orang Kristen, saya bukan murid Kristus. Dan saat itu saya mengalami masalah di dalam hidup. Lalu kemudian saya berkata, kalau sampai Tuhan menolong saya bebas dari utang piutang ini, saya bisa mendapatkan pinjaman yang saya butuhkan, maka saya akan menjadi seorang Kristen. Setelah itu benar terjadi, dia mendapatkan pertolongan, dia apa yang dibutuhkan diterima, dan lalu dia menjadi orang Kristen. Nah, saudara-saudara, kita pernahkah sering mendengar kesaksian seperti ini? Ya, kesaksian seperti ini sebenarnya hanya bisa menyaksikan Tuhan menjawab doa orang itu. Tapi kesaksian yang seperti ini juga mau menyaksikan bahwa Tuhan itu hanyalah seorang pelayan yang sepertinya apa saja yang diminta diberikan. Apakah betul Tuhan itu seorang pelayan? Tidak, Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka saat itu hubungan relasi manusia dengan Tuhan itu putus. Dan di dalam surat Efesus pasal 2, Paulus mengatakan bahwa dahulu kamu sudah mati karena dosa-dosamu. Oleh sebab itu, saudara, maka sebenarnya seorang yang sudah mati itu tidak mempunyai suatu kegiatan apapun. Tidak punya prestasi apapun yang bisa membuat dia itu hidup. Kecuali ada suatu kuasa di luar dirinya sendiri. Perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang yang sudah mati rohani itu tetap tidak akan cukup memadai untuk memulihkan relasinya dengan Tuhan. Tetapi saudara, melalui Natal, kabar baik ketika manusia yang tidak berdaya, yang sudah mati itu
tapi kemudian menjadi hidup. Itulah anugerah yang datang. Tuhan menjumpai manusia. Natal adalah Allah yang telah datang menghidupkan manusia, menjadikan manusia sebagai makhluk gambar dan rupa Allah. Dia datang untuk menebus dosa kita, agar keadilannya dipuaskan, agar kasih-Nya juga dipuaskan. Tanpa Natal, semua manusia akan hopeless, tidak punya pengharapan. Semua manusia akan mati binasa. Inilah yang perlu kita saksikan. Dahulu kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Sekarang ketika kita bisa hidup, bukanlah karena prestasi, bukanlah karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Saudara, sekarang kita sudah menjadi murid-murid Kristus. Kita harus melakukan perbuatan baik, namun bukan supaya nanti mendapatkan balasan, imbalan, pahala, bukan. Namun karena Kristus sudah menebus dosa kita. Saudara, kita hidup pada zaman dan masa yang sulit. Pada masa sekarang ini di tengah pandemi COVID-19. Tapi kita mau tetap setia berjuang. Dan kita mengingat bahwa sebenarnya ada orang-orang yang di sekeliling hidup kita ini yang lebih susah keadaannya daripada kita. Ketika kita berpikir bahwa aku bukanlah orang yang paling susah, ada ya orang yang lebih susah daripada aku. Lalu kita memberikan semangat, kita memberikan pertolongan kepada mereka. Maka disitulah kita sudah menjadi saksi karya Allah di dalam hidup kita. Karena kita sudah menerima anugerah yang jauh melebihi kesulitan yang harus kita alami. Dan ketika ini kita lakukan, kita sudah menyaksikan berita Natal itu bagi dunia. Marilah saudara, kita menjadi seperti gembala itu, menjadi saksi Natal bagi dunia, yaitu bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Amin.
Umat kekasih Allah, marilah berdiri. Di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita bersama menaikkan doa syafaat. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami hari ini bisa mengadakan ibadah Natal, dan bukan hanya kami di sini, tetapi saat ini kami juga mengingat gereja-gereja umat-Mu di seluruh dunia merayakan Natal. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, ketika Natal dirayakan di tengah situasi yang tidak aman, situasi ketakutan yang mencekam mereka, kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di Sigi Palu. Tuhan, Kau hiburkan, Tuhan, Kau yang akan hadir di tengah-tengah mereka, menguatkan mereka, dan menjadi pengharapan di dalam hidupnya. Ya Bapa, kami merindukan untuk bangsa dan negara kami ini agar bisa hidup saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada sebagai suatu keragaman yang perlu dihargai. Ya Bapa di surga, jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, dan biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada pemerintah dan bangsa kami untuk tetap mengedepankan nilai-nilai moral Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pedoman di dalam berlangsungnya kenegaraan bangsa kami. Ya Bapa di surga, di tengah masa pandemi sekarang ini yang juga belum kami tahu kapan akan berakhir, maka kami tetap mempunyai pengharapan bahwa Engkau bukanlah Allah yang tinggal diam, tetapi Tuhan, Engkau peduli. Engkau melihat banyak orang-orang yang susah, kehilangan pekerjaan, dan mereka kebingungan untuk mencari kehidupan masa depannya. Ya Bapa, biarlah Engkau yang akan bertindak dan menolong sehingga saudara-saudara kami, mereka tetap mempunyai pengharapan bahwa pandemi ini akan berakhir dan mereka mendapatkan jalan keluar. Ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi untuk umat-Mu, khususnya jemaat-Mu yang sedang di dalam masa keterbatasan ini, di dalam melakukan aktivitas gerejawinya. Ya Bapa, Engkau hadir di dalam perayaan-perayaan Natal yang dilakukan sekalipun lewat
virtual, pertemuan-pertemuan virtual tidak mengurangi sukacita Natal yang didapatkan oleh saudara-saudara kami. Dengarlah seru doa kami ya Bapa. Kami naikkan doa syafaat kami ini di dalam nama Kristus Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Di hari Natal ini, kita dipanggil untuk membawa persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengarlah nats Alkitab dalam kitab Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita merayakan Natal,
Kami ingin terus menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena Engkau berkenan menyelamatkan kami melalui kelahiran dan karya hidup anak-Mu, Yesus Kristus. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan tulus hati kami ingin mempersembahkan seluruh hidup yang mengabdi kepadamu melalui kata dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami saat ini. Kiranya Tuhan meneguhkan hati kami untuk terus mengabdi dan mempertanggungjawabkan iman kepadamu. Amin. Persembahkan padanya Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri. Kembalilah ke dalam dunia. Kami kembali dengan penuh sukacita. Bawalah sukacita Natal pada keluarga dan sesama. Kami hendak mewartakannya dengan sukacita. Bersyukurlah senantiasa, sebab Yesus adalah Sang Immanuel. Terpujilah Kristus, kini dan selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Yesus Kristus, Sang Matahari kebenaran, yang telah menyingsing oleh sinar kasih-Nya, memenuhi engkau dengan sukacita dan kedamaian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta engkau sekalian kini dan selamanya. Amin. Saya Marihot Silaban bersama dengan
keluarga bersyukur karena pada tahun ini kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Christmas Carol, mengunjungi beberapa jemaat di wilayah 1. Kami merasakan sukacita bersama mereka karena sudah lama tidak bertemu, tapi akhirnya dapat berjumpa walaupun secara virtual. Semoga masa pandemi virus Corona 19 ini tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera kita. Karena kita percaya kita sudah menerima Kristus yang lahir di dalam hati kita masing-masing. Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Yesus Sang Juru Selamat kita lahir dalam kesederhanaan, membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Mari tetap teguh beriman dalam Yesus sampai selama-lamanya. Natal tahun ini kita rasakan berbeda dengan Natal-Natal tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita dapat merayakan Natal bersama dengan jemaat Tuhan di gereja. Tapi Natal tahun ini kita merayakan Natal bersama dengan keluarga. Dan tahun sebelumnya saya bisa merayakan Natal bersama dengan teman-teman remaja di gereja. Dan tahun sebelumnya saya dapat merayakan Natal dengan teman-teman sekolah minggu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan beserta kita melewati masa-masa pandemi ini. Dan kita percaya sukacita Natal akan tetap kita rasakan karena Tuhan selalu beserta kita. Kami, keluarga Hotman Opus Sungguh, mengucapkan selamat Natal dan menyambut Tahun Baru untuk seluruh jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Tuhan memberkati. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.